Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 20 Juni 2021, Minggu biasa ke-12. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus dan para murid menyeberangi danau. Dalam perjalanan itu, mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Menariknya, waktu itu Yesus sedang tidur di gurita. Para murid ketakutan, lalu mereka membangunkan Yesus. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Saudaraku terkasih, kisah angin ribut diredahkan oleh Yesus mau menjelaskan pada kita semua akan kuasa Kristus akan alam semesta. Kristus yang telah bangkit benar-benar memiliki kuasa untuk memulihkan kekacauan yang melanda kehidupan manusia dan alam ini. Dengan menenangkan badai dan laut, Yesus memperlihatkan diri sebagai Tuhan yang berkuasa. Meskipun dia tertidur, namun kuasanya tidak dapat diingkari. Dia hadir dalam setiap peristiwa apapun. Saudaraku terkasih, persoalan dan ketakutan para murid adalah persoalan dan ketakutan kita saat ini. Kita mengalami banyak sekali badai dalam kehidupan kita. COVID-19 telah memporak-porandakan kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita. COVID-19 tidak hanya membuat banyak yang sakit, tapi dampak lainnya juga sangat menakutkan. Banyak yang pergi untuk selamanya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang terus berjuang untuk hidup. Dan belum lagi ada masalah lain yang dihadapi oleh kita. Dalam situasi seperti itu, kadang kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa ini semua harus terjadi? Apakah Tuhan juga tidur? Saudaraku yang terkasih, dalam kekalutan dan ketakutan karena diterpa badai ombak yang dahsyat, jalan yang dipilih para murid adalah datang pada Yesus dan menyampaikan pada Yesus masalah badai yang sedang dihadapi mereka. Para murid membangunkan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sikap para murid direspon positif oleh Yesus. Dia bangun dan menghardik badai itu. "Diam, tenang." Apa yang terjadi? Angin itu reda. Dan danau pun menjadi teduh sekali. Badai itu berlalu. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi sulit yang kita alami saat ini, apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Apakah kita seperti para murid yang datang kepada Yesus? Ataukah kita protes? Kita mengeluh atau malah kita meninggalkan Yesus? Para murid memberi contoh yang indah pada hari ini untuk kita. Saat mereka mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami badai, mereka memilih datang kepada Yesus. Mereka tidak memutuskan sendiri apa yang dihadapi mereka, tapi datang kepada Yesus. Mereka tidak mengandalkan diri dan kemampuannya, tapi sekali lagi mereka datang kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, situasi sulit ini akan terus kita alami. Badai COVID ini masih panjang kita alami. Kita perlu
lebih tekun datang kepada Yesus. Tapi juga kita perlu belajar untuk lebih taat menjalani protokol kesehatan. Ingat, hari-hari ini COVID semakin meningkat. Kita jangan terlena, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Selama masa COVID ini hampir setiap hari saya mendapatkan banyak WA. Isinya meminta dukungan doa untuk anggota keluarga yang kena COVID. Untuk keluarga yang mengalami masalah, untuk wujud tertentu lainnya. Menerima WA seperti itu, hati kecil saya mengatakan, puji Tuhan. Karena saya meyakini bahwa banyak umat yang percaya bahwa yang bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita adalah Tuhan. Dengan mereka meminta doa, memohon dukungan doa, itu karena ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa yang bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita tenang, damai, dan bisa menerima segala sesuatu dalam hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih, kita diingatkan hari ini, dan sekaligus kita ingin belajar dari sikap para murid yang dalam mengalami masalah mereka datang kepada Yesus. Dan Yesus menyelesaikan masalah itu dengan baik. Hendaknya kita pun demikian untuk selalu datang kepada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan dan niat baik kita hari ini dengan berkat-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.